Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala najihi ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman tanfa'una bihi ya rabbal alamin. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله إخواني وأخواتي في الدين أرشدني الله وإياكم jamaah sekalian, saudara-saudaraku, rekan-rekan pemuda-pemudi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan pagi duha yang penuh barakah ini, tepatnya di tanggal 2 Muharram 1444 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan untuk kita semuanya dengan takdir yang baik. Dimudahkannya langkah-langkah kita untuk menuju ke salah satu rumahnya di Masjid Syarif Al-Azhar yang kita cintai ini, untuk bersama-sama kita bertadarus, mempelajari apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga amalan yang telah kita kerjakan dan yang sedang kita kerjakan seperti saat sekarang ini menjadi bagian dari amal saleh yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari kiamat nanti, serta menjadi penggugur dari dosa-dosa kita. Amin Allahumma amin. Jemaah dirahmati Allah Azza wa Jalla, rekan-rekan pemuda yang kami banggakan, alhamdulillah di kesempatan pagi duha yang penuh barakah ini, tema kajian kita yaitu terkait dengan masalah taubat. Masih adakah taubat untukku, untuk kita semuanya? Maka ini juga memiliki relevansi dengan hadirnya, bergulirnya tahun baru Muharram. Sekarang kita sudah masuk di tahun 1444 Hijriah. Tentunya bergulirnya waktu ini menjadi pelajaran penting bagi kita semuanya, khususnya rekan muda, agar kita lebih memahami tentang mahalnya soal umur kita. Karena umur kita itu adalah modal yang Allah berikan bagi kita semuanya, dan sesuatu yang sangat berharga dan tidak akan pernah bisa tergantikan dengan apapun. Kita tahu 1 detik berlalu itu sudah nggak bisa lagi kita ulangi lagi, betul? 1 menit, apalagi 1 hari, apalagi 1 bulan, apalagi 1 tahun, ataupun telah bertahun-tahun waktu yang telah kita lewati. Maka itu pun sama sekali tidak akan pernah bisa kita ulangi dan tidak akan pernah datang kembali lagi. Kata pepatah Arab mengatakan, "Thalathatun laisa laha iyabu, al-waqtu wal jamal wasyababu." Ada 3 perkara yang tidak akan pernah terulang kembali, yaitu waktu, ketampanan dan kecantikan, serta masa muda. Inilah jamaah dirahmati Allah SWT, agar kita semakin memahami seperti apa yang dikatakan oleh Imam Yahya bin Hubairah rahimahullah, "Al-waqtu anfasu ma'ulita bihifdhihi wa arahu ashala ma'alaika yadhi'u." Waktu itu adalah perkara yang paling mahal yang harusnya kalian jaga, namun justru aku melihatnya menjadi perkara yang paling mudah hilang dari diri kalian. Itu yang terjadi, jamaah dirahmati Allah Azza wa Jalla. Maka kita harus menyadari, kalau orang-orang kafir saja memahami time is money, waktu adalah uang, dan mereka betul-betul berjibaku untuk cari itu, maka orang mukmin dan mukminah, muslim dan muslimah memandang waktu itu bukan hanya sekedar recehan uang, bukan. Namun lebih daripada itu, sampai Ali bin Abi Thalib, sahabat yang mulia Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala mengatakan, "Al-waqtu kasayf fa illam taqta'hu qata'ak." Waktu itu seperti ibarat pedang. Jika engkau tidak bisa menggunakannya, maka engkaulah yang terkena pedang itu. Dan itulah kenyataannya. Betul atau tidak? Hidup kita antara 2 pilihan saja, antara 2 kemungkinan. Anda menggunakan waktu atau Anda dilibas oleh waktu. Betul atau tidak? Iya. Maka ini sudah perkataan yang luar biasa. "Al-waqtu kasayf fa illam taqta'hu qata'ak." Waktu itu ibarat pedang. Jika engkau tidak bisa menggunakannya, maka engkaulah yang akan terpotong. Bahkan lebih daripada itu, waktu itu dalam pandangan orang mukmin itu ada bagian dari hidup kita yang tidak bisa terpisahkan, hidup kita. Maka sampai Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, "Ya bani Adam, innama antumul ayyam, idza dhahaba yawmun dhahaba ba'dukum."
Wahai manusia, Bani Adam, ketahuilah bahwa kalian semuanya itu hakikatnya adalah kumpulan hari-hari. Jikalau satu hari berlalu, apa yang terjadi? Maka hilanglah sebagian dari diri kalian. Hilanglah dari diri kalian. Maka inilah jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bagian-bagian waktu dalam kehidupan manusia ini supaya kita betul-betul menghargai waktu dan betul-betul melihat waktu itu sesuatu yang sangat berharga. Turun surat wal asri wal fajri wal laili wad duha dan yang lainnya. Ini merupakan sumpah Allah Azza wa Jalla yang memberikan pesan penting bagi kita agar kita sungguh-sungguh dalam menggunakan waktu, karena waktu kita itu sempit dan waktu kita akan diaudit, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW bersabda, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba sampai besok di hari kiamat sampai ditanya tentang 4 perkara. Ditanya, dimintai pertanggungjawaban tentang 4 perkara. Yang pertama, an umrihi fima afnah. Umurnya untuk apa dihabiskan? Apakah waktunya habis hanya sekedar untuk catwalk di zebra cross, ya kan? Fenomena SJB di hari ini ya. Kacau kan? Ya, apa untuk having fun, traveling, jogging, shopping, apalagi cooking. Habis itu keriting juga tangannya. Ya. Nah, ini jamaah Allah. An umri fima afnah. Ini perkara yang sangat besar. Yang kemudian yang kedua, wa an ilmi fima amila bih. Tentang ilmunya, seberapa yang sudah dia amalkan. Jadi ilmu bukan hanya sekedar untuk memori pengetahuan kognitif saja di otak, namun ilmu itu harus diamalkan, melahirkan amalan-amalan yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Tentang hartanya, dari mana dia mendapatkannya dan untuk apa dia gunakan. Nah, ini jawaban rahmat Allah. Dan sekarang banyak orang-orang OKB, orang kaya baru kagetan gitu ya, apalagi cita-cita dari YouTuber, begitu sudah subscriber apa namanya? Subscriber. subscriber sudah mencapai, wah ini sekian ratus ribu, wah udah tuh income, pasif income-nya 10 juta per bulan. Gimana nggak menggiurkan ya? Anak-anak sekarang pada pengennya jadi YouTuber atau ada apa itu gamer ya atau apalagi itu. Ah, itu macam-macam. Akhirnya apa? Terus dia hedonis kehidupannya, sehingga apa yang terjadi? Lalai, dan kemudian ketika dia mendapatkan uang begitu mudah, maka keluarnya pun juga begitu mudah. Dengan apa itu ya? Dengan berfoya-foya, dengan memubazirkan harta. Akhirnya ini berat, ini besok hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menjadi pemuda seperti itu. Kemudian yang keempat, wa an syababihi fima ablah. Dan tentang usia mudanya untuk apa dia gunakan. Perhatikan baik-baik, sampai Nabi Muhammad SAW menyebutkan yang keempatnya itu bagian dari umur. Kita tahu sudah disebutkan di poin pertama umur, betul? Namun sampai disebutkan di poin yang keempat, an syababi fima ablah. Tentang waktu masa mudanya, sampai Nabi SAW mengkhususkan waktu masa mudanya. Ini menunjukkan waktu masa muda sesuatu yang sangat mahal. Karena waktu masa muda adalah puncak kekuatan di antara 2 kelemahan, yaitu kelemahan anak-anak dan kelemahan orang tua. Oleh sebab itu jamaah rahmati Allah Azza wa Jalla, ini menjadi perkara penting ya. Meskipun di riwayat lain disebutkan wa an jismihi fima ablah, tentang badannya untuk apa dia habiskan, untuk apa dia capek-capek, untuk apa dia berlelah-lelah. Nah, namun kita ambil perhatian yang lain yang menyebutkan wa an syababihi fima ablah. Oleh sebab itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi relevan untuk kita kaji terkait dengan masalah taubat ini, khususnya di awal-awal tahun baru Muharram seperti saat sekarang ini, agar kita serius memperbaiki diri kita. Karena umur yang akan kita lalui berikutnya ini adalah menjadi kesempatan terbaik bagi kita untuk membenahi diri kita. Dengan apa kita berbenah? Yaitu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita kerucutkan menjadi 4 pembahasan poin penting saja di kesempatan singkat kali ini. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Yaitu apa? Terkait dengan apa itu hakikat daripada taubat. Taubat itu hakikatnya apa? Kemudian yang kedua, jalan taubat itu seperti apa? Kemudian yang ketiga, batas waktu taubat itu sampai kapan? Dan yang keempat, korelasi antara taubat dan hijrah. Inilah yang akan kita bahas, pokok pembahasan penting di kajian kita di kesempatan duha kali ini insyaallah taala. Mari kita memasuki pembahasan pertama terkait dengan hakikat taubat. Hakikat taubat, makna daripada taubat ya. Maka dijelaskan oleh para ulama
At-taubah bermakna kembali, ya, secara lughatan, secara bahasa at-taubah yaitu maknanya adalah meninggalkan maksiat kepada Allah untuk kembali taat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu kata kuncinya, ya. Meninggalkan maksiat kepada Allah untuk menuju kembali taat kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah maksud dari taubat, agar kita kembali kepada Allah. Dan seluruh ajaran Nabi dan para Rasul mengajak manusia untuk apa? Kembali kepada Allah, taat kepada Allah. Itu meninggalkan segala macam bentuk maksiat. Kapan dikatakan itu maksiat? Ketika durhaka menyelisihi perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Itulah dikatakan maksiat. Jadi bukan difahami maksiat itu hanya dosa-dosa besar saja, tidak. Segala macam bentuk penyelisihan terhadap syariat Allah, perintah Allah, dan juga perintah nabinya dan rasulnya, ini dikatakan sebagai maksiat. Maka apa? Kita harus kembali. Maka disinilah urgensi diturunkannya syariat Islam kepada manusia agar kita kembali kepada jalan yang benar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyimpangan-penyimpangan. Karena hakikatnya dalam pandangan Al-Qur'an, dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala itu kondisi manusia itu hanya terbagi menjadi dua kondisi saja. Kondisi dia lurus, hanif, hunafa, atau kondisi dia berada dalam riwayah, penyimpangan. Betul atau tidak? Iya, hanya ada dua kondisinya aja. Kalau nggak lurus, ya menyimpang, itu yang gitu. Nggak ada di sana kondisi ketiga, itu nggak ada. Oleh sebab itulah taubat ini menjadi perkara penting dalam syariat Islam. Semuanya syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita, dari mulai syahadat sampai zikir, sholat, zakat, semuanya mengarahkan kita untuk senantiasa lurus di jalan Allah, taubat kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu terkait dengan hukum taubat adalah apa? Hukumnya wajib. Hukumnya wajib ain dan tidak bisa diwakilkan. Tolong ya, wakilin ya aku taubat. Tidak ada. Ya, ini rekan-rekan muda sekalian, kita harus memahami. Taubat itu kewajiban kita dan sekaligus kebutuhan kita. Nah, ini penting. Sekaligus kebutuhan kita. Sama seperti kita sholat, sama seperti kita haji, umrah, sama seperti kita sholat Jumat, ibadah Jumat, sama seperti kita sedekah, infak dan yang lainnya, puasa dan yang lainnya. Itu menjadi kewajiban sekaligus di saat yang bersamaan menjadi kebutuhan kita. Menjadi kebutuhan kita. Jadi jangan difahami hanya satu sisi saja. Oh, ini kewajiban, kewajiban seakan-akan. Kalau yang namanya kewajiban, dengar kata kewajiban, apa yang terbersih dan benar kita menjadi beban. Betul atau tidak? Padahal tidak. Allah mewajibkan sesuatu itu hakikatnya menjadi satu kebutuhan dan kenikmatan bagi kita. Maknanya kalau kita tidak melakukan itu, hidup kita tidak akan pernah nikmat. Betul? Iya. Kenapa kita disuruh sholat? Kenapa kita disuruh zakat? Kenapa kita disuruh amar ma'ruf? Kenapa kita disuruh jihad? Semuanya itu meskipun itu menjadi kewajiban, hakikatnya disitulah puncak kenikmatan bisa merasakan hidup. Allahu Akbar. Ya, bisa dirasakan hidup. Orang bisa kita lihat orang yang bisa menikmati hidup dan orang yang tidak bisa menikmati hidup itu bisa terlihat. Ditandai dengan apa? Para ulama menjelaskan dengan kata al-istighna 'anid dunya. Nah, itu penting. Al-istighna 'anid dunya. Merasa tidak butuh dengan dunia, merasa sudah kaya dengan apa yang Allah berikan kepada kita, sehingga itulah orang bisa menikmati hidup. Nah, ini poinnya, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali lagi dalam poin ini, hukum taubat itu adalah wajib ain. Dan sebagaimana difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla dalam banyak ayat, di antaranya dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8 yang saya kira juga sudah dihafal oleh rekan-rekan muda semuanya. Posisi ayat elemen sebelah kanan pojok paling atas. Asik, ya kan? Nah, ini ngaji nggak ada yang bawa Al-Quran ya, luar biasa, hafidh-hafidh semuanya. Oh, ada ya yang bawa tawadhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian kembali kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang tulus murni untuk Allah Azza wa Jalla. Nah, ini.
Inilah hakikat daripada taubat. Belum dikatakan taubat kalau sampai dia tuh nggak kembali kepada syariat Allah Azza wa Jalla. Mas, aku taubat mas. Wah. Tapi jalannya nggak benar, itu namanya belum taubat. Aku taubat mas dengan apa ritual-ritual yoga. Wah, itu namanya nggak taubat bro, gitu ya, nggak taubat ya. Taubat itu ya dengan ritual-ritual atau tata cara syariat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Lalu bagaimana kita bertaubat? Nah, sebelum membahas bagaimana kita bertaubat, kita harus mengetahui dulu kenapa sih kita harus bertaubat. Apa sih pentingnya kita bertaubat? Mengapa kita harus bertaubat? Yang pertama, agar kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini penting. Orang beriman itu yang menjadi harapan tertingginya, ambisinya adalah mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, agar kita dicintai oleh Allah itu. Kita harus cari perhatian dengan Allah, cari perhatian ya kepada Allah. Kita harus cari perhatian. Dengan apa cari perhatian kita? Dengan taubat, dengan beristighfar, dengan kita mendekatkan diri kepadanya. Maka ketika itulah yang menjadi ambisi terbesar dalam kehidupan seorang beriman. Maka disebutkan dalam firman Allah Azza wa Jalla, lalu bagaimana Allah itu mencintai hambanya? Maka Allah mengumumkan kepada kita semua, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah SWT mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang suka mensucikan dirinya, membersihkan dirinya dari perkara-perkara maksiat dan dosa. Nah itu. Mengapa kita harus tobat? Maka juga menjadi korelasi dari poin sebelumnya, agar kita mensucikan diri dari dosa dan kesalahan. Karena tobat itulah yang bisa mensucikan diri kita dari dosa dan kesalahan. Rekan-rekan muda sekalian. Dalam sebuah hadis sahih Nabi SAW bersabda, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab sunnahnya, innal abdal mu'min idza adzaba dzamban nukitat fi qalbi nuktatun sauda. Sesungguhnya seorang hamba beriman ketika dia melakukan perbuatan maksiat, dosa, maka tertitik ya, tertanda dalam hatinya itu satu titik hitam. Wa idza taba wa naza'a saqula qalbuhu. Apabila dia bertaubat dan kemudian menghentikan kemaksiatannya, maka akan bersih hatinya. Wa idza zada zadat, apabila dia menambah kemaksiatannya, maka akan semakin nambah buruk pula, nambah hitam pula, titik-titik hitam itu berada di hatinya. Fadzalikar ran, kata Nabi, fadzalikar ran, maka itulah penutup hati. Ya. Lalu Nabi SAW berfirman, membaca firman Allah Azza wa Jalla, kalla bal rana ala qulubihim kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dalam surat apa ini? An-Nas, betul? Halo, surat apa? Ya betul sekali, Al-Mutaffifin. Ya biar cepat ya, enggak tawadhu semuanya ya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itulah penutup, disebabkan karena dosa-dosa yang telah mereka lakukan, maka menjadi penutup. Orang kalau hatinya sudah banyak maksiat, tertutup hatinya, apa yang terjadi? Enggak lagi bisa merespon kebenaran, enggak lagi bisa merespon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bertobat ya. Kemudian kenapa kita harus bertobat? Agar jiwa menjadi lembut dan tenang. Nah ini jangan berkata Allah, jiwa itu butuh relaksasi, penyegaran. Dan relaksasi jiwa itu bukan di tempat-tempat hiburan, bukan di tempat-tempat diskotik, karaoke, apalagi konser, apalagi tempat-tempat hiburan itu tidak. Ini banyak yang salah kaprah karena nggak mengetahui, Pak. Ya, rekan-rekan semua. Justru ketenangan hati, kelembutan jiwa itu kita dapatkan saat kita mendekat dengan Allah, mendekat kepada Allah dengan taubat, banyak istighfar. Terlebih khusus lagi di waktu sepertiga malam terakhir atau sebelum subuh, bangun sebelum subuh, istighfar Allah. Apalagi dengan doa sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu.
A'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sudah hafal semua ya doa Sayyidul Istighfar? Habis ini ujian ya. Gak bisa jawab, gak bisa pulang. Wah, Ustadznya killer nih. Wah. Nah ini rekan-rekan muda semuanya. Jadi itulah, coba rasakan. Akan Anda mendapatkan kenikmatan hidup yang luar biasa dan sekaligus ketenangan, kelembutan itu di saat-saat itu. Bukan sekali lagi bukan di tempat-tempat hiburan. Poin berikutnya, kenapa kita harus bertaubat? Karena taubat membawa keberuntungan di dunia dan juga di akhirat. Wa tubu ilallahi la'allakum tuflihun. La'allakum tuflihun, agar kalian itu beruntung, menang di dunia dan juga dengan taubat. Menarik dari catatan sejarah ya, keberuntungan kemenangan kaum muslimin di setiap medan laga pertempuran itu disebabkan kenapa? Karena kekuatan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saat memberangkatkan pasukan besar kaum muslimin untuk menghadapi kekuatan tempur Persia, mohon maaf ya, sengaja. Ya. Kekuatan tempur Persia yang luar biasa, yang punya pengalaman tempur tinggi, infrastrukturnya juga hebat, ya, dan wah, alat-alat perangnya ya saat itu bisa dibilang paling canggih. Namanya juga negara superpower, ya enggak? Ya ibarat hari ini ya Rusia lah ya, wah, punya rudal jarak jauh lah, ini ya. Kekuatan tempur Persia sudah tidak ada yang meragukan lagi, ya semuanya. Nah, sementara kaum muslimin saat itu kekuatan tempurnya baru berumur 18 tahun. Atau sebagian periwayatan mengatakan 17 tahun. Itulah tahun 17 Hijriah. Terjadinya perang besar antara kekuatan kaum muslimin dengan kekuatan kaum kafirin Persia. Yang disebut dengan perang apa? Ya, betul sekali, Qadisiyah, biar cepatnya enggak. Perang Qadisiyah. Maka saat itu Umar bin Khattab menunjuk panglima pasukan kaum muslimin, yaitu siapa? Ya, betul sekali, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala. Sahabat yang mulia, jago panah, ngeri ya. Mantap. Di saat keberangkatan itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala memberikan sebuah nasihat, wasiat kepada seluruh pasukan muslim. Ya ma'syaral muslimin, wahai seluruh pasukan kaum muslimin, ketahuilah kemenangan kalian terhadap musuh-musuh kalian bukan disebabkan karena kekuatan kalian ataupun senjata kalian. Namun ketahuilah kemenangan yang kalian raih itu disebabkan karena ketaatan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kekalahan kalian terhadap musuh-musuh kalian itu bukan disebabkan karena kuatnya musuh-musuh kalian, hebatnya musuh-musuh kalian, bukan. Namun disebabkan karena kemaksiatan kalian. Karena kemaksiatan kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Maka bersegera untuk taubat. Dan betul jamaah Allah, saat berkecamuknya perang, ya singkat kata singkat cerita, berkecamuknya perang Qadisiyah, Masya Allah, hari pertama, hari kedua, ini kok kekuatan musuh juga nggak takluk-takluk nih. Hampir-hampir saja bahkan kekuatan kaum muslimin terdesak mundur di perbukitan wilayah Qadisiyah. Hingga akhirnya saat itu Umar bin Khattab yang sedang menyampaikan khutbah Jumat di kota Madinah, ini bagian dari karomah ya. Di kota Madinah, antara Madinah dan Qadisiyah berapa sentimeter jaraknya? Kalau di peta cukup singkat 10 cm ya. Qadisiyah sekarang masuk di wilayah perbatasan antara Irak dan Syam itu ya. Maka langsung, ya sariyah ilal jabal. Wahai pasukan, segera mendekat ke bukit, berlindung dengan bukit. Akhirnya semua sampai orang-orang pasukan kaum muslimin yang ada di Qadisiyah saat itu mendengar perintah Umar bin Khattab untuk mendekat ke bukit. Hingga akhirnya jemaah dirahmati Allah semuanya disuruh oleh saat itu langsung Umar bin Khattab mendapatkan laporan ini pasukan hari-hari pertama ini sangat sulit untuk menembus benteng pertahanan musuh. Bahkan kita sempat terdesak mundur. Langsung Umar bin Khattab memberikan surat balasan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Segera lakukan muhasabah terhadap pasukan kaum muslimin. Dosa apa yang kalian kerjakan? La ilaha illallah. Pasukan terbaik di zaman Umar bin Khattab. Segera langsung betul Sa'ad bin Abi Waqqas mengumpulkan
kita hari-hari ini kok mengalami kesulitan dalam menghalau serangan-serangan musuh. Ada apa ini? Ini tidaklah terjadi kecuali karena kita maksiat kepada Allah SWT. Coba semuanya masing-masing bermuhasabah, bertaubat kepada Allah SWT. Betul, semua saling mengecek. Ada yang nggak qiyamul lail di sini, semuanya qiyamul lail. Wah, ada yang nggak zikir, semuanya zikir. Ada yang mungkin sholatnya terlambat atau maksudnya keluar dari waktu. Semuanya sudah jamak qashar kan misalnya, karena pada waktu perang. Ada yang ini berkata-kata kotor atau ada yang pacaran. Wah misalnya, masa jangan pacaran ya? Bisa jadi ya kan. Ada yang zina, ada wah astagfirullahaladzim. Ternyata setelah diselidiki, setelah disidak oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, ternyata apa? Meninggalkan sunnah Nabi, yaitu berupa apa? Siwak. Astagfirullah, kalian sudah lama nggak siwak ya? Gosok gigi ya? Astagfirullahaladzim. Makanya disuruh gosok gigi, disuruh siwak. Akhirnya semuanya sambil mencari kayu yang dia dapatkan, ya, kayu arak atau kayu yang semisal dengannya. Lalu kemudian dipotong-potong, semua pada gosok gigi, siwakan. Saat itu pasukan intelnya orang-orang Qadisiyah, orang-orang Persia melihat, wah, sangar bahasa Indonesianya apa ya? Wah, ini ngeri bro, ini pasukan kaum muslimin makanannya kayu coba. Kita akan digilas habisnya. Akhirnya down itu mental musuh itu. Subhanallah. Akhirnya di hari keesokannya terjadi ya berkecamuknya pertempuran medan laga Qadisiyah, dan akhirnya Pak, mereka karena mentalnya udah down ya, akhirnya disikat mundur oleh pasukan kaum muslimin. Allahu Akbar. Kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Nah, inilah menarik jemaah Allah, bahwa dengan taubat itu keberuntungan di dunia dan di akhirat akan digapai. Ya, ini dalam masa perang yang sangat pelik, sangat mencekam, yang menegangkan ini aja bisa diambil ya dengan taubat, apalagi permasalahan-permasalahan yang lainnya. Ya, permasalahan kuliah, permasalahan rizki, permasalahan apa lagi? Hubungan suami istri, keluarga, insya Allah bisa diselesaikan dengan kita banyak bertaubat kepada Allah. Kita koreksi, kenapa sih kok pasanganku, istriku, suamiku, kok enggak mesra seperti dulu lagi? Wah, taubat dulu, jangan menyalahkan pasangannya. Ini penting nih ya, pelajaran pranikah nih ya. Karena kalau kita nikah itu kan berarti pasangan kita sudah 100% persis dengan kita. Oh, itu mimpi. Kalau orang masih berpikiran kayak gitu, perlu disiram pakai air. Bro, bangun bro. Nikah itu bukan begitu ya. Ketika kita berumah tangga, kita harus memahami betul bahwa istri kita beda dengan kita. Begitu pula istri juga harus memahami bahwa suami kita beda dengan kita, dan tidak ada yang sama, nggak ada yang cocok itu nggak ada. Kecocokan itu nggak ada. Itu adalah hal yang mustahil. Maka memang dalam berumah tangga itu yang perlu dipersiapkan adalah apa? Berlapang dada, menerima kekurangan dan sekaligus menerima kelebihan yang kita miliki, yang dimiliki oleh pasangan hidup kita. Maka dengan kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, selesai urusan. Kita akan mengetahui apa yang harus kita perbaiki. Nah, taubat. Kenapa kita harus bertaubat? Karena taubat meningkatkan derajat. Nah, ini jamaah Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, terulang beberapa kali dalam surat As-Sadd, wa ni'mal 'abdu innahu awwab. Ni'mal 'abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba itu adalah hamba yang paling banyak bertaubat. Berarti derajatnya paling tinggi, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat senang sekali, gembira sekali terhadap taubatnya seorang hamba. Ya. Maka ketika ada bisikan-bisikan dalam diri kita, wah, apakah aku ini layak ya mendapatkan ampunan Allah? Itu bisikan setan itu. Harusnya kita abaikan bisikan setan itu. Kita harus yakin bahwa Allah SWT lebih senang melihat hambanya kembali. Lillahi asyadu farahan bitaubati abdihi, kata Nabi SAW. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala lebih suka, lebih senang, lebih bergembira dengan taubatnya hambanya, melebihi kebahagiaan seorang hamba yang dia kehilangan onta dan perbekalannya. Ada sebuah hadis sahih dari Imam Bukhari dan juga Muslim. Ya, dikisahkan zaman dulu ada orang yang bermusafir, membawa perbekalannya di atas ontanya, dan tiba-tiba ketika di tengah terik panas matahari, di tengah perjalanan beliau sang musafir ini kelelahan yang luar biasa, akhirnya dia istirahat.
Ya, dan begitu dia bangun dari tidurnya, betapa terkejutnya, ontanya dan perbekalannya semuanya sudah tidak ada. Wah, panik apa nggak panik gitu kira-kira? Panik banget di tengah padang pasir, bro. Ya, di sini wah enak, kita bisa di bawah pohon mangga aja bisa makan kita ya kan. Kalau di padang pasir, ya salam, masya Allah. Akhirnya dia lari ke sana kemari, tidak mendapatkan unta dan perbekalannya, hingga akhirnya hampir nyaris dia berputus asa. Saking capeknya dia akhirnya tergelepar, ya capek, ngantuk, ya akhirnya kemudian tidur. Setelah itu dia bangun, mendapatkan untanya dan perbekalannya itu ada di hadapan matanya. Wow, dia senangnya, masya Allah, senangnya luar biasa sekali, sampai dia berkata itu salah. Allahumma anta, harusnya anta rabbi wa ana abduk, engkau Tuhanku dan aku hambamu. Dia sampai salah ngomong Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya salam, saking senengnya. Coba betul atau tidak? Kadang kita lagi euforia itu kadang nggak nyadar dengan apa yang kita lakukan dan kita ucapkan, betul atau tidak? Nah itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi, lebih berbahagia, lebih gembira daripada gembiranya, bahagianya seorang musafir ini tadi. Allahu Akbar. Nah ini jemaah, karena apa? Itu tadi ya. Orang kalau bertaubat kepada Allah, ketika dia mendekat kepada Allah satu hasta, satu apa nih? Jengkal, Allah akan mendekat kepadanya satu hasta. Idza taqarraba ilayya 'abdi shibran taqarrabtu ilaihi ba'an. Ya. Apabila seorang hamba mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, aku datang kepadanya satu hasta. Dira'an. Wa idza taqarraba ilayya 'abdi dira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Ketika seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan satu hasta, aku akan datang kepadanya satu depa. Ketika hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan berjalan, maka aku akan mendekatkan diriku dengannya harwalatan, berlari-lari kecil. Maksudnya ini gambar bagaimana Allah SWT sangat mencintai taubat hambanya. Dan itulah menunjukkan derajat kedekatan seorang hamba kepada Allah. Ni'mal abdu innahu awwab. Kemudian kenapa kita harus tobat? Karena tobat mengundang rahmat dan menolak laknat. Nah ini dalam surat apa itu? At-Taubah diantaranya ya, diantaranya yaitu dalam surat At-Taubah ayat yang ke-74. Surat yang ke-9 ayat yang ke-74. Nah, ini terkait dengan orang-orang munafik ini. Ya. Nah ini, yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri. Mereka bersumpah dengan atas Allah dan mereka tidaklah mengatakan, dan mereka sungguh telah mengatakan kalimat kekufuran. Ya, mereka mengatakan kalimat kekufuran. Wa kafaru ba'da islamin, dan mereka telah kufur, telah berlaku kufur setelah keislaman mereka. Wa hammu bima lam yanalu, dan mereka menginginkan apa yang mereka tidak dapatkan. Wa ma naqamu ila an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlih, dan tidaklah mereka berlaku semena-mena ya, kecuali dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala jaga ya. Allah berikan ya, Allah dan Rasulnya berikan dari karunia-Nya. Fa iyatubu yaku khairan lahum. Nah ini yang menjadi koleksi pembahasan kita. Fa iyatubu yaku khairan lahum. Apabila mereka bertaubat, maka hal itu akan menjadi kebaikan untuknya. Wa iyatawallau, apabila mereka berpaling, yu'adzibhumullahu 'adzaban aliman fid dunya wal akhirah. Kalau mereka berpaling dari seruan taubat, maka Allah akan menyiksanya dengan siksa yang pedih di dunia dan juga di akhirat. Wa ma lahum fil ardi min waliyyin wala nasir, dan tidak ada bagi mereka di muka bumi ini seorang penolong dan seorang wali sedikit pun ya, seorang wali ataupun seorang penolong bagi mereka. Nah ini jamaah dirahmati Allah. Berarti maknanya apa? Kalau nggak tobat berarti mendapatkan laknat, azab dari Allah. Tapi kalau tobat berarti mendapatkan khair, kebaikan, dan kebaikan itu adalah salah satu bentuk dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Nah ini kenapa kita harus tobat? Karena tobat jalan menuju selamat. Satu-satunya jalan untuk menuju selamat ya taubat. Kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada solusi yang lainnya kecuali taubat. Ya, seperti yang ditegaskan dalam banyak ayat, diantaranya dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Selamat di dunia dan juga selamat
di akhirat. Insya Allah akan dengan kalian bertobat, insya Allah akan menggugurkan dosa-dosa kalian dan juga akan memasukkan kalian ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Jadi jalan selamat, yaitu taubat. Nah inilah jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal yang harus kita pahami bersama, pentingnya kita harus taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Berikutnya lalu jalan taubat itu seperti apa? Jalan taubat itu seperti apa? Maka bagaimana kita harus bertobat? Sedang dirangkumkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di kitab Riyadhus Shalihin dan juga beberapa ulama yang lainnya, bahwa cara harus bertobat, jalan kita harus bertobat harus diawali dengan apa? Berlepas diri dari kemaksiatan. Berlepas diri dari kemaksiatan itu. Ini maksiat, berlepas diri, meninggalkannya, menjauhnya, gitu. Bukan malah ini maksiat, coba deh. Jangan berpikir untuk mencoba, tidak. Ini kalau maksiat ya sudah, berlepas diri. Lu gue-en, istilahnya gitu. Nggak ada lagi tapi-tapian, harusnya selesai. Itu jalan yang pertama, berlepas diri. Kemudian yang kedua Pak, menyesal, harus disertai penyesalan. Ya Allah, saya melakukan ini dan itu, ya Allah. Harus ada penyesalan, bukan malah merasa nggak berdosa. Ini namanya belum taubat. Harus menyesal, ya Allah, saya telah melakukan ini. Tahu kan namanya penyesalan itu? Sedih atau gembira? Namanya menyesal itu sedih atau gembira? Sedih banget. Jangan sampai merusak hubungan baik kita dengan orang lain, itu kita sedih. Apalagi merusak hubungan dengan orang tua, wah sedih. Apalagi ini merusak hubungan dengan Allah. Dan itulah maksiat. Maksiat itu merusak hubungan kita dengan Allah. Dan juga merusak hubungan dengan orang lain. Ya. Apapun itu bentuk maksiatnya pasti akan menimbulkan kerusakan, karena sifat daripada maksiat adalah destruktif, fasad, kerusakan. Maka pasti akan membawa kerusakan. Nah, musibah terbesar adalah apa? Ketika hubungan seorang hamba itu dengan Allah rusak. Ini musibah besar. Oleh sebab itu, ketika dia bermaksiat, dia harusnya menyesali Allah, merusak hubungan dirinya dengan Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, kita aja kalau rusak hubungan sama sahabat sedih kan ya, apalagi ini dengan Allah Azza wa Jalla. Astagfirullahaladzim, menyesal. Ya. Kemudian yang ketiga, harus ada berazam tidak mengulangi. Ya. Harus ada azam. Azam itu keinginan yang kuat. Ya. Tapi kalau masih ada jadwal, wah ya udah deh, ini enggak masuk lagi kecuali pas hari libur. Ya salah. Ya. Hari weekday nggak maksiat, tapi giliran weekend maksiat, itu namanya bukan taubat. Nah ini jamaah dirahmati Allah, 3 pokok penting dalam masalah taubat, syarat penting dalam masalah, yaitu yang pertama apa? Berlepas diri, yang kedua menyesali, ketiga berazam tidak mengulangi. Ini terkait dengan dosa-dosa besar atau dosa-dosa kecil yang itu langsung berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sholatnya nggak khusyuk, sholatnya masih main-main, sholatnya masih senggol-senggolan, injak-injakan kaki, ada atau tidak? Saya kaget tuh, SMA itu sholat masih injak-injakan kaki. Ya salam, senggol-senggolan. Astagfirullahaladzim. Ya, ini bahaya, ini dosa. Puasa masih, ya itu dia ya, masih hanya sekedar main-main ya. Ke masjid masih ya hanya sekedar ala kadarnya gitu ya. Melakukan perbuatan-perbuatan yang enggak baik di rumah Allah Azza wa Jalla, ini dosa. Maka harus ketika itu berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla, 3 perkara ini dihadirkan. Penyesalan, berlepas diri dari kemaksiatan, kemudian penyesalan, dan kemudian berazam tidak mengulangi. Kalau terkait dengan hak-hak Adam, Bani Adam, maka ditambahkan syarat yang keempat, mengembalikan hak saudaranya. Dulu siapa yang pernah ngambil uang jajan saudaranya, ya dikembalikan, meskipun nggak harus terus terang polos gitu. Sorry aku dulu kemarin ngambil uang di dompet, malah bikin masalah itu. Oh ternyata kamu yang nyolong ya, malah jadi tambah menyelesaikan masalah dengan masalah itu. Ya cukup dengan datang, akhi ini untuk kamu hadiah lah. Dengan niatan dulu saya mengambil uang milik kamu, mohon diikhlaskan. Ya. Kalau kita menghibahi saudara kita,
ghibah, itu si fulan tuh sok banget dia, mentang-mentang dia jadi aktivis, sok ini misalnya. Kalau kita pernah menghibai saudara kita, maka kita balas dengan memuliakannya, memujinya di tempat majelis yang dulu pernah kita menghibainya. Masya Allah ya, saudara kita itu fulan itu, masya Allah fulanah itu sekarang rajin sholat, rajin ngaji, cinta Islam sampai mati, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yes, itu anak soleh. Nah itu misalnya harus kita muliakan, kita puji di tempat majelis yang kita dulu pernah menghibahnya. Kalau kita dulu pernah menzalimi badannya, ya kita minta keridhaannya. Bro, aku dulu pernah memukul dirimu, coba deh sekarang kisos. Wal juruha qisos. Dulu aku pernah mukul, ya udah sekarang kamu pukul. Gitu. Kalau terkait dengan hak-hak saudaranya. Nah ini jamaah dirahmati Allah, rekan-rekan muda, taubat itu dengan. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah, faman faqada ahaduha, barang siapa yang salah satu dari keempat perkara ini, atau minimal kalau tidak ketiga dari perkara tadi itu, maka itu belum dikatakan sebagai taubat. Taubatnya belum sah. Sahnya taubat ya harus minimal 3 perkara tadi, yang berlepas dari penyesalan, dan yang ketiga apa tadi, berazam tidak mengulangi. Kalau itu harus ada. Dan terkait dengan hak orang lain ditambahkan syarat yang keempat, yaitu harus mengembalikan haknya. Mengembalikan haknya. Baik. Maka penting, hati-hati sekali akhirnya terkait dengan masalah memfitnah saudara kita. Waduh, ini dosanya luar biasa dan kita susah dan sulit untuk mengembalikan dan menghapuskannya. Betul atau tidak? Iya. Orang kalau sudah memfitnah orang ini repot. Meskipun orang saudara kita tadi memaafkan, boleh jadi memaafkan, tapi terkait dengan asar atau bekas-bekas dari fitnah itu, bisa nggak kita mudah menghapuskannya? Nggak bisa. Kita nyebar satu status WA gitu. Jangan hubungan sama si doi itu bla 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 bla. Itu kan dibaca oleh sekian orang coba. Meskipun status WA kita atau status Facebook kita bisa kita hapus, itu informasi sudah ditangkap oleh orang lain. Maka hati-hati. Dan itu dosanya masih dosa jariyah, akan menimbulkan rasa ghil dalam diri orang lain terhadap fulan yang kita celah tadi, kita fitnah tadi. Jangan maju sama Abu Haris, wah teroris misalnya. Wah, subhanallah, ya bahaya. Jangan deket-deket sama Masjid Asy-Syarif, pengurus karib, hati-hati, ente akan terpapar. Terpapar apa? Terpapar kepinterannya. Wah, nggak apa-apa. Terpapar radikal, wah bahaya. Nah ini rekan-rekan muda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah jalan taubat. Ya, berlepas diri, penyesalan, berazam tidak mengulangi, dan ketika itu menyangkut masalah hak adami, hak Bani Adam, maka harus dikembalikan. Maka ketika perkara ini ada dan sudah kita kerjakan, insya Allah itu menjadi bagian dari taubat yang sah dan akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berikutnya, poin berikutnya, lalu batas waktu taubat itu kapan, Mas? Gitu ya. Batas waktu tobat itu disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW. Ada 2 kita cuplikkan ya. Yang pertama hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'anhu. Nabi SAW bersabda, Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima taubat seorang hamba selama dia belum ghorghoroh. Ghorghoroh itu sakaratul maut, ketika ruh sudah berada di tenggorokan. Yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'anhu, Nabi SAW bersabda, Man taba qabla an tatlu'a syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Barang siapa yang dia bertaubat sebelum terbitnya matahari dari ufuk barat, niscaya Allah akan menerima taubatnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka dari sini, dari kedua hadis ini jelas kita pahami batas waktu taubat adalah sebelum sekarat mati dan sebelum matahari terbit dari barat. Coba. Inilah salah satu keistimewaan yang Allah berikan bagi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau umat yang lainnya maksiat, blar, habis, nggak ada ampun, betul nggak? Kaum Thamud, kaum Ad, udah sikat sama. Ya, namun Nabi Muhammad SAW meminta rahmat Allah Azza wa Jalla untuk diakhirkan azabnya, agar apa? Diberikan waktu kesempatan untuk bertaubat.
Allahu Akbar. Dan itu dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian kesempatan taubat itu terbuka lebar. Kesempatan taubat itu disebutkan dalam hadis sahih Nabi SAW bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musi'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musi'ul lail hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla membentangkan tangannya di waktu malam untuk untuk taubatnya seorang hamba yang melakukan kemaksiatan di waktu siang. Dan Allah membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubatnya seorang hamba yang melakukan perbuatan maksiat di waktu malam. Hal itu terjadi sampai terbitnya matahari dari ufuk barat. Jadi kesempatan taubat itu Allah bukakan selebar-lebarnya, seluas-luasnya. Mau pagi, mau siang, mau sore kita disuruh untuk bertaubat. Maka Nabi Muhammad SAW ada teladan mulia bagi kita semuanya. Nabi SAW itu beristighfar minimal dalam sehari semalam 70 kali. Dalam riwayat yang lainnya 100 kali. Itu Nabi. Padahal beliau sudah diampuni dosa-dosanya. Baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Meskipun demikian beliau beristighfar sebanyak 100 kali. 70 atau 100 kali. Ya. Nah ini penting untuk kita melazimkan, mendawamkan bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya. Kemudian poin berikutnya yang terakhir, alhamdulillah. Poinnya dengan kata terakhir itu menyenangkan. Yes, sebentar lagi mau selesai. Taubat dan hijrah. Nah ini jamaah rahmati Allah ya, rekan-rekan muda semuanya. Ini penting ya karena kita juga berada di awal tahun baru hijrah. Dan itu terkait dengan peristiwa hijrahnya Nabi dari kota Makkah dan sampai ke Madinah. Sementara pembahasan kita juga terkait dengan masa taubat. Intinya dua amalan ini merupakan dua amalan besar. Dua amalan bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Nabi Muhammad SAW pun juga merangkainya dalam sebuah hadis ya dari sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala. Nabi SAW bersabda, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubatu. Bahwa hijrah tidak akan pernah terputus sampai terputusnya taubat. Wala tanqati'ut taubatu hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Dan kesempatan taubat itu tidak akan putus sampai terbitnya matahari di ufuk barat. Maka di sini terkait dengan masalah waktu memiliki kesamaan. Taubat dan hijrah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala langgengkan sampai besok menjelang hari kiamat. Dari sisi waktu. Kalau persamaan yang kedua dari sisi fi'il, pekerjaannya. Apa itu pekerjaan? Kalau taubat itu meninggalkan maksiat menuju taat. Sementara hijrah meninggalkan kufur menuju iman. Mirip-mirip, sama kan? Maka ketika orang berhijrah hakikatnya dia bertaubat kepada Allah. Ketika dia bertaubat hakikatnya dia sedang berhijrah kepada Allah SWT. Dalam riwayat yang lainnya Nabi SAW mengatakan al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah SWT. Maka itulah orang yang berhijrah. Maka di saat yang bersamaan para ulama mengambil sebuah kesimpulan, orang yang berhijrah berarti dia bertaubat kepada Allah, dan orang yang bertaubat berarti dia juga berhijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka mari kita tanamkan mulai hari ini, mumpung kita masih di awal tahun baru Hijriah 1444 Hijriah. Wah, ini nomor cantik nih, 1444 ya. Maka mari kita tingkatkan kualitas serta kuantitas dari taubat kita dan hijrah kita kepada Allah. Meskipun kita mungkin menyimpang, langsung segera kembali kepada Allah, taubat. Nah ini menyisakan satu masalah lagi. Bagaimana mas kalau taubat lagi, maksiat lagi? Nah di saat selanjutnya ya. Taubat lagi maksiat. Maka solusinya juga Allah berikan solusinya. Agar apa? Agar kita tetap taubat lagi, segera taubat. Solusinya hanya segera taubat. Dan ditambah lagi ingat kematian. Ingat kematian. Karena kita tidak tahu kapan kematian itu akan datang kepada kita. Jangan sampai nasallallahu alaihi wasallam
Waliyadzubillah, jangan sampai pas kita mati, pas kita jalankan maksiat, astagfirullahaladzim. Wa natubu ilaik, astagfirullahaladzim, natubu ilaik. Nah ini, jadi dua hal ini yang harus kita lakukan. Ya. Memang Allah Azza wa Jalla mengetahui tentang kondisi manusia. Kondisi manusia, ya Bani Adam, antum khata'. Wahai anak Adam, kamu itu adalah orang yang paling mudah melakukan dosa. Apa kata Nabi SAW? Wa khairul khatta'in kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu punya potensi besar untuk melakukan kesalahan. Khata', maka dikatakan khata', orang yang suka melakukan kesalahan, dosa. Artinya berulang-ulang. Maka Nabi SAW mengatakan wa khairul khatta'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa adalah orang yang paling segera taubatnya kepada Allah. Maka segerakan untuk taubat. Ya Allah, mungkin saya masuk, aduh melakukan maksiat lagi, melakukan maksiat, langsung segera taubat saat itu juga, jangan ditunda-tunda. Kemudian yang kedua, ingat kematian. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung dengan penutupnya. Kalau penutupnya baik, akan dianggap baik sebelumnya. Dan itulah maka kenapa kita harus segera bertobat, karena kita biasakan tobat itu menjadi kebiasaan kita. Maka perkataan para ulama, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Barang siapa yang dia hidup sesuai dengan kebiasaannya, maka dia akan mati sesuai dengan kebiasaannya itu. Maka kalau kita sudah membiasakan setiap hari taubat, setiap saat taubat, istighfar, boleh jadi ketika ajal datang kepada kita, kematian datang kepada kita, dalam kondisi kita lagi bertaubat kepada Allah, istighfar kepada Allah, maka itulah menjadi penutup yang terbaik. Nah ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, solusi ketika kita mendapatkan ya godaan syaitan yang betul-betul membuat kita tergoda, terlena hingga akhirnya kita jatuh lagi, terperosok lagi ke dalam kemaksiatan. Maka jangan pernah memvonis diri kita ini tidak bisa bertobat. Jangan. Justru kita harus berazam untuk bertobat, dan Allah mudahkan tobat itu. Sebagai penutup, wah tadi terakhir mas, sekarang penutup, ya udah nggak apa, biar seneng lagi. Sebagai penutup ya saya untuk mengingatkan kisah pembunuh 99 orang ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga dalam Imam Muslim. Disebutkan dalam periwayatan itu ketika dia membunuh itu 1 orang, itu bergejolak juga hatinya. Membunuh lagi 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 sampai totalnya 99 orang dia bunuh. Akhirnya bergejolak hatinya, wah, membuat dirinya tidak tenang. Akhirnya dia berpikir untuk taubat, namun godaan syaitan masih terus menggelayuti dirinya. Kamu itu, apa mungkin kamu itu bisa diberikan taubat oleh Allah? Kamu itu sudah membunuh 99 orang. Alah, udah terlanjur basah, mandi sekalian. Wah, itulah godaan setan, kan gitu ya. Seringnya kan gitu. Udah santai saja bro, gitu ya. Akhirnya orang tersebut ya tetap bergejolak hingga akhirnya dia memberanikan diri datang kepada seorang ahli ibadah. Wahai Pak Tua, wahai guru, wahai orang yang ahli ibadah, apakah aku masih memiliki kesempatan untuk bertobat? Loh, memang ada apa? Ya, kata orang ahli ibadah tadi, bahwa aku sudah melakukan perbuatan maksiat, yaitu membunuh 99 orang. Wah, 99 orang, kurang ajar kamu ya. Wah gitu bahasanya, bahasa terjemahan bebas. 99 orang minta taubat, lo siapin lo. Gitu. Wah, akhirnya nggak terima itu. Ya, dicibir, dicela seperti itu, nggak terima sang pembunuh tadi, hingga akhirnya dia genapi korban pembunuhnya menjadi 100 dengan dibunuhnya ahli ibadah tadi. Astagfirullah. Puas dia. Wah, dasar lo, karena ngejek-ngejek saya, gua sikat sekalian lo. Gitu. Akhirnya mati itu. Wah, subhanallah. Hingga akhirnya terbersih kembali ya keinginan untuk merubah, Allah menyesal lagi, astagfirullah ya, gitu ya. Akhirnya dia mencari tahu informasi siapa yang kira-kira bisa membimbing dirinya untuk bertaubat. Ya Allah, saya bunuh, tobat, bunuh lagi itu, tomen, pokoknya itu ya. Istilahnya tomat, tobat, terus kumat, wah, gitu. Ketagihan lagi. Aduh, hingga akhirnya dia menemukan sosok yang tepat, yaitu seorang alim, orang yang punya ilmu, ulama, ya.
wahai guru, wahai syekh, wahai mu'alim, apakah bagiku kesempatan, masih ada kesempatan untuk bertaubat? Emang ada apa dengan dirimu? Kata seorang alim tadi, aku telah membunuh 100 orang. Oh, 100 orang? Oh, masih? Masih ada taubat, wahai? Iya, masih. Man yahulu bainaka wa bainat taubat? Apa yang bisa menghalangimu antara dirimu dengan taubat? Enggak ada. Kecuali kalau sudah kiamat. Kecuali kalau engkau sudah mati. Selama engkau masih hidup, berarti kamu masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk bertaubat. Masya Allah, mendengar jawaban ini, Masya Allah, gembira luar biasa seorang pembunuh tadi, ya, si pembunuh tadi. Hingga akhirnya, yaudah tunjukkan bagaimana cara aku bertaubat. Ya, kamu minta ampun kepada Allah dan kamu harus meninggalkan tempat tinggalmu, harus berhijrah. Nah, inilah. Ini juga menjadi korelasi pembahasan dengan pembahasan kita sebelumnya antara taubat dan hijrah. Taubat itu harus disertai dengan hijrah. Hijrah juga disertai dengan semangat taubat. Maka kamu harus meninggalkan tempat tinggalmu, desamu itu, kotamu itu yang penuh dengan maksiat. Engkau harus menuju ke tempat kota ini. Di sini ada banyak orang-orang soleh. Yaitu di mana? Di Masjid Syarif BSD. Wah, Masya Allah, misalnya. Ya, ini nggak ada dalam hadis tentunya ya. Jangan polos-polos aja ini. Bukan ya. Intinya kamu harus pindah ke tempat yang di situ banyak orang-orang soleh. Akhirnya betul. Si pembunuh tadi yang bertobat tadi bergegas. Bismillah, udah nggak ada pikir-pikir panjang lagi. Mengumpulkan perbekalan apa yang dia miliki, langsung bergegas menuju ke tempat yang telah ditunjukkan oleh seorang alim tadi. Hingga apa yang terjadi? Di tengah perjalanan mati. Ya. Subhanallah, mati. Akhirnya disebutkan dalam hadis itu 2 malaikat datang. 2 malaikat datang. Yang satu malaikat rahmat, yang satu malaikat azab. Malaikat rahmat mau diambil. Wah, ini hamba yang bertaubat, Masya Allah. Semoga Allah menerima taubatnya. Mau diambil, dicegat sama malaikat azab. Tunggu dulu bro. Ini bagian saya. Karena dia belum bertaubat. Dia belum bertaubat. Karena buktinya dia belum sampai ke tempat yang dituju. Dia belum bertaubat. Oh tidak. Akhirnya 2 malaikat tadi, antara malaikat rahmat dan malaikat azab, berselisih. Ya, lalu kemudian hal itu dilaporkan kepada Allah dan Allah Maha tahu dengan apa yang terjadi. Maka Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada kedua malaikat itu untuk mengukur jarak yang telah ditempuh oleh pembunuh tadi. Kalau jaraknya masih dekat dari tempat tinggalnya yang penuh dengan kemaksiatannya tadi, maka itu menjadi bagian dari malaikat azab. Namun kalau jaraknya sudah lebih dekat dengan jarak yang menjadi tujuan dia taubatnya tadi, maka itu menjadi bagian dari malaikat rahmat. Lalu betul diukur hingga jaraknya tadi yang sudah ditempuh oleh si pembunuh tadi yang bertaubat tadi hanya berjarak, artinya apa? Selisih jarak antara tempat tinggal awalnya dan tempat tujuannya itu sejengkal saja, sejengkal lebih dekat kepada tempat tujuannya Allah, sejengkal lebih dekat. Akhirnya Allah tetapkan itu bagian dari malaikat rahmat. Akhirnya diambil oleh malaikat rahmat. Allah Akbar. Jadi kalau diberatkan ini dibagi 2 bagian, maka 1 jengkal saja lebih dekat ke tempat tujuan hijrah atau tobat yang tadi. Maka inna jama'a Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Dari hadis ini Allah memberitahukan kepada kita bahwa Allah Maha Rahman dan Rahim. Dan Allah sangat bangga, bahagia, gembira, bersuka cita dengan taubatnya seorang hamba. Jangan pernah memvonis bahwa diri kita ini tidak akan pernah bisa mendapatkan ampunan Allah. Itu adalah bisikan setan. Ya, sekali itu adalah bisikan setan. Tetap masih ada peluang, kesempatan untuk bertaubat kepada Allah. Selama kita belum ghorghoroh, apa tadi ghorghoroh? Ketika ruh nyawa di kerongkongan atau sebelum matahari terbit dari sebelah barat, maka peluang taubat masih terbuka. Baik jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan duha menjelang zuhur ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum wa sallallahu alaihi Muhammad. Dan waktu saya kembalikan ke pembawa acara.